like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Arina Suci from class MNJ 25A with NPM 254110077. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan materi inflasi. Baik, langsung saja ke pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun karena dengan jumlah uang yang sama, masyarakat memperoleh barang lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Contohnya, seperti jika harga beras, minyak goreng, transportasi, dan kebutuhan pokok naik secara terus-menerus, maka terjadilah inflasi. Ciri-ciri inflasi yaitu yang pertama, harga barang meningkat secara umum. Yang kedua, berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, nilai uang menjadi menurun. Yang keempat, daya beli masyarakat semakin menurun. Dan yang kelima, jumlah uang beredar biasanya meningkat. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahan, inflasi ringan, tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang, tingkat inflasi antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Inflasi berat, tingkat inflasi antara 30 sampai dengan 100% per tahun. Dan hiperinflasi atau inflasi yang sangat tinggi dan tidak bisa terkendali. Selanjutnya, penyebab inflasi. Yang pertama, jumlah uang beredar secara berlebihan. Semakin banyak uang beredar, permintaan meningkat sehingga harga naik. Yang kedua, kenaikan permintaan barang dan jasa. Permintaan meningkat lebih cepat daripada penawaran. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi atau harga bahan baku dan upah semakin naik. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak dari inflasi. Yang pertama, dampak positif inflasi yaitu jika inflasi rendah dan stabil, maka menjadi mendorong produksi, lalu meningkatkan keuntungan perusahaan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak negatif dari inflasi, yaitu ketidakpastian ekonomi, investor dan pelaku usaha sulit merencanakan kegiatan ekonomi, dan distribusi pendapatan tidak merata, atau golongan berpendapatan rendah yang paling berdampak. Selanjutnya, hubungan inflasi dengan pengangguran. Dalam perekonomian makro, terdapat hubungan antara inflasi dan pengangguran yang dijelaskan melalui kurva Phillips. Secara sederhana, inflasi tinggi sering diikuti dengan pengangguran rendah. Pengangguran tinggi sering diikuti inflasi rendah. Namun, hubungan ini tidak selalu berlaku dalam jangka panjang. Contoh kasus inflasi. Contoh 1 yaitu harga cabai naik tajam karena gagal panen. Penyebabnya yaitu berkurangnya produksi dan supply menjadi menurun. Jenis inflasinya yaitu cost plus inflation. Contoh kedua yaitu jumlah uang yang beredar semakin meningkat akibat kredit murah. Akibatnya, permintaan menjadi semakin naik dan harga barang juga semakin naik. Jenis inflasinya yaitu demand pull inflation. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Penyebab inflasi meliputi meningkatnya permintaan, kenaikan biaya produksi,
dan bertambahnya jumlah uang beredar. Inflasi memiliki dampak positif jika rendah dan stabil, tapi berbahaya juga jika terlalu tinggi. Inflasi juga menimbulkan biaya sosial seperti menu kos, show later cost, dan penurunan daya beli masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah dan bank sentral tentunya perlu melakukan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.